Good afternoon. Okay, how are you today? I hope you are well. Before, I want to introduce myself because there is saying that says, do not know, then do not love. Therefore, let me introduce myself. My name is Zahratullah Kamilah. I am a student of UIN Sunan Ampel, Surabaya, Department of Al-Quran and Tafsir, Faculty of Usuluddin and Philosophy. Okay, on this occasion and in this video, I will discuss the limitation of the concept of revelation. Okay, everyone, enjoy watching. Listen carefully, guys. For the first, according to classical principles of jurisprudence, revelation consists of both recited and unrecited revelation. The recited revelation is the Al-Quran, the speech of God, whereas the unrecited revelation is the Hadith, the sayings and deeds of the Prophet considered as inspiration from God. Menurut prinsip-prinsip klasik jurisprudensial, wahyu terdiri dari dua wahyu, yaitu yang dibacakan dan tidak dibacakan. Wahyu yang dibacakan adalah Al-Quran, sedangkan wahyu yang tidak dibacakan adalah hadis, perkataan dan perbuatan Nabi yang dianggap sebagai inspirasi dari Tuhan. Dari penjelasan itu, bisa kita simpulkan bahwasanya dalam prinsip klasik usul fikih, wahyu itu terdiri dari dua, yaitu yang pertama adalah wahyu yang dibacakan dan wahyu yang tidak dibacakan. Wahyu yang dibacakan itu adalah Al-Quran, sedangkan wahyu yang tidak dibacakan itu adalah hadis, di mana hadis itu adalah perkataan, perbuatan, ketetapan dari Nabi yang sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Recited refers to the fact that during prayers Muslims recite verses of the Al-Quran as an act of worship, as they consider reciting the word of God to be a form of worship. However, the hadiths are not recited as such, as hadiths are not considered the word of God but sayings attributed to the Prophet Muhammad. Artinya adalah dibacakan itu, kata yang dibacakan itu mengacu pada fakta bahwa selama sholat umat Islam melafalkan ayat-ayat Al-Quran sebagai tindakan penyembahan karena mereka menganggap membaca firman Tuhan sebagai bentuk penyembahan. Namun, hadis tidak dibacakan seperti itu karena hadis tidak dianggap sebagai firman Tuhan, tetapi ucapan yang dikaitkan dengan Nabi Muhammad. Di sini menjelaskan bahwasanya yang dimaksud wahyu yang dibacakan itu adalah Al-Quran, di mana Al-Quran itu dibaca ketika para umat muslim sholat, beribadah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan wahyu yang tidak dibacakan adalah hadis, di mana hadis tidak diperlakukan sebagaimana Al-Quran mestinya. Hadis tidak dibacakan ketika sholat, ketika beribadah kepada Allah. Namun hadis hanya berimplementasi pada kehidupan kita saja. Both are in the theory revelation, but according to the principles of Islamic jurisprudence, the recited revelation, that is the Quran, is superior. In Islamic law, but, however, enjoy almost equal authority in ethical legal matters. Keduanya secara teori adalah wahyu, tetapi menurut prinsip-prinsip jurisprudensi Islam, wahyu yang dibacakan, yaitu Al-Quran, lebih unggul. Namun, dalam hukum Islam, keduanya menikmati otoritas yang hampir sama dalam ethical legal hukum. Maksudnya adalah, menurut prinsip-prinsip jurisprudensi Islam, yaitu usul fikih, Al-Quran adalah wahyu yang dibacakan yang tingkatannya lebih tinggi, yaitu lebih unggul daripada hadis. Sedangkan dalam konteks masalah etika hukum, yaitu dalam masalah fikih, keduanya menikmati tingkatan otoritas yang hampir sama. Dalam pembahasan ini,
juga terdapat beberapa teori pendapat dari para pemuka-pemuka agama Islam. Yang pertama, in theory of Ghazali, he said, every word of both the Quran and Hadith has to be followed, regardless of time, place, and circumstances. Since both are God's revelation and hence eternally valid. But the implication of this is less flexibility for Muslims to develop laws based on changing circumstances and needs. Secara teori Ghazali, setiap kata dari Al-Quran dan Hadis itu harus diikuti, terlepas dari waktu, tempat, dan keadaan. Karena keduanya adalah wahyu Tuhan, dan karenanya berlaku selamanya. Implikasinya adalah kurangnya fleksibilitas bagi umat Islam untuk mengembangkan hukum berdasarkan perubahan circumstances dan kebutuhan. Jadi menurut pendapat Ghazali ini, bahwasanya setiap kata dari Al-Quran dan Hadis itu harus diikuti, terlepas dari waktu, tempat, dan keadaan. Sebab bagi Ghazali, keduanya itu adalah bagian dari wahyu dan berlaku selamanya. Tapi implikasinya adalah kurangnya fleksibilitas bagi umat Islam untuk mengembangkan hukum berdasarkan perubahan keadaan dan situasi saat ini. To counter the equation between Al-Quran and Hadith, a number of Muslims in the modern period rejected the view that Hadith were part of the revelation or even an interpretation of the Al-Quran. They argue that if Hadith were to be considered revelation, there would be no sense in the Al-Quran admonition of the Prophet in cases such as that of the prisoners of the Battle of Badr, when the Prophet apparently made a mistake by accepting ransoms from these prisoners, and to the case of the blind man who came to learn from the Prophet while the Prophet was busy preaching to some of the leading figures of the Quraysh, but the Prophet frowned upon him. Untuk melawan persamaan antara Al-Quran dan Hadis, sejumlah Muslim pada periode modern menolak pandangan bahwa Hadis adalah bagian dari wahyu atau bahkan interpretasi Al-Quran. Mereka berpendapat bahwa jika hadis dianggap wahyu, maka tidak akan ada gunanya dalam Al-Quran, petuah Nabi dalam kasus-kasus seperti para tawanan perang Badar, ketika Nabi tampaknya melakukan kesalahan dengan menerima tebusan dari para tahanan ini, dan kasus orang buta yang datang untuk belajar dari Nabi ketika Nabi sibuk berkhutbah kepada beberapa tokoh kaum Quraisy, tetapi Nabi tidak menyukainya. Dalam penjelasan ini terdapat Muslim pada periode modern yang mengemukakan pendapatnya bahwa mereka menolak pandangan bahwa hadis adalah bagian dari wahyu. Bahkan hadis bukanlah interpretasi Al-Quran. Mereka berpendapat bahwa jikalau hadis dianggap sebagai wahyu, maka tidak akan ada gunanya kasus-kasus yang terjadi pada masa Nabi yang terdapat dalam Al-Quran, seperti kasus dalam perang Badar, di mana Nabi melakukan kesalahan di situ dengan menerima tebusan dari para tahanan ini. Kasus yang kedua adalah kasus orang buta, yang ini Ibnu Ummi Maktum, di mana pada saat itu Ibnu Ummi Maktum datang kepada Nabi untuk belajar. Namun sayangnya pada saat itu Nabi sedang sibuk berkhutbah bersama para tokoh Quraisy dan Nabi tidak menyukainya. Selanjutnya pendapat Ahmad Khan. Ahmad Khan, taking a more radical line, argue that tafsir should rely on the principles of reason and nature, free even from sunnah. His principle of interpretation make no mention of sunnah, focusing instead on the use of philological and rational principle to interpret the text. Ahmad Khan mengambil garis yang lebih radikal, berpendapat bahwa tafsir harus bergantung pada prinsip-prinsip akal dan alam, bebas bahkan dari sunnah.
prinsip-prinsip penafsirannya tidak menyebutkan sunnah, alih-alih berfokus pada penggunaan prinsip-prinsip filologis dan rasional untuk menafsirkan teks. Di sini pendapat Ahmad Khan lebih radikal karena di sini beliau berpendapat bahwasanya menafsirkan Al-Quran itu bergantung pada prinsip akal dan alam, tidak sama sekali menggunakan hadis. Maka dari itu pendapatnya ini dikenal pendapat yang jauh lebih radikal karena di sini beliau menyebutkan bahwasanya tidak perlu menggunakan hadis. According to the Browen, for Sayyid Ahmad, the great miracle of the Al-Quran is its universality. He was struck by the fact that each generation continues to find the Al-Quran relevant despite the constant increase in human knowledge. To heavy a reliance on hadith for the interpretation of the Al-Quran puts at risk this eternal and universal quality. Hadith-based tafsir tends to limit the meaning of the Al-Quran to a particular historical situation, thus obstructing its universality. Menurut Browen, bagi Sayyid Ahmad, keajaiban besar Al-Quran adalah universalitasnya. Dia dikejutkan oleh fakta bahwa setiap generasi terus menganggap Al-Quran itu relevan, meskipun pengetahuan manusia terus meningkat. Terlalu berat ketergantungan pada hadis untuk penafsiran Al-Quran membahayakan kualitas abadi dan universal ini. Tafsir berbasis hadis cenderung membatasi makna Al-Quran pada situasi tertentu, sehingga menghalangi universalitasnya. Yang terakhir adalah dari antara Ahlul Quran dan Ahlul Hadis. Some such as members of the Ahlul Quran movement, which emerged in the Indian subcontinent, were radical enough to suggest that the hadith be discarded in favor of reliance solely of the Quran as the only authoritative text. The Ahlul Quran movement arose as a reaction to the Ahlul Hadith, who emphasized the importance of hadith and want to reject the accretions of the medieval period, be they law or technology. Unlike the Al-Quran, for whom hadiths were not that important, the Ahlul Hadith believed in the primacy of both the Quran and the Hadith. For the Ahlul Hadith, the Quran and Hadith were the source that would provide the guidelines needed in religion. All else was by implication a reaction that would hinder a Muslim's access to Islam in its pristine form. Beberapa pendapat seperti dari anggota gerakan Ahlul Quran yang muncul di anak benua India cukup radikal untuk menyarankan agar hadis dibuang demi ketergantungan hanya pada Al-Quran sebagai satu-satunya teks otoritatif. Gerakan Ahlul Quran muncul sebagai reaksi terhadap Ahlul Hadis yang menekankan pada pentingnya hadis dan ingin menolak pertambahan periode abad pertengahan, baik itu hukum atau teologi. Berbeda dengan Ahlul Quran yang baginya hadis tidak begitu penting. Ahlul Hadis percaya pada keutamaan Al-Quran dan hadis. Untuk Ahlul Hadis, Al-Quran dan hadis adalah sumber yang akan memberikan pedoman yang diperlukan dalam agama. Semua yang lain termasuk fikih klasik adalah secara tersirat pertambahan yang akan menghalangi akses seorang muslim ke Islam dalam bentuknya yang murni. Jadi, dalam bahasan terakhir ini terdapat dua perbedaan pendapat antara Ahlul Quran dan Ahlul Hadis, di mana para Ahlul Quran, para pengikut Al-Quran, mereka berpendapat bahwa Al-Quran saja sudah cukup dalam konteks penafsiran, dan mereka ingin membuang hadis. Dalam artian membuang hadis adalah mereka tidak ingin menggunakan hadis dalam konteks penafsirannya, karena mereka rasa Al-Quran saja itu sudah cukup dalam penafsiran. Nah, sedangkan bagi Ahlul Hadis, antara Al-Quran dan hadis, mereka itu memiliki kedudukan yang sama. Nah, di sini jelas bahwasanya terdapat berbagai macam pendapat, mulai dari Ghazali, Ahmad Khan, hingga Ahlul Quran dan Ahlul Hadis yang sama-sama
menyatakan pendapatnya dalam konteks penafsiran Al-Quran. Oke, cukup sekian dari penjelasan saya dalam video kali ini. Jika ada salah kata, mohon maaf ya sebesar-besarnya. Dan terima kasih untuk waktunya karena sudah menonton video saya kali ini. Oke guys, thank you and see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.